Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu bagi semua sahabat IPC dimanapun berada. Selamat datang di sesi kedua, mata kuliah media dan sumber belajar. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang klasifikasi dan karakteristik berbagai jenis media dan sumber belajar. Mari kita mulai dengan klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, dan pemahaman peserta didik. Media pembelajaran memiliki banyak jenis dan bentuk, sehingga untuk memudahkan penggunaannya, media dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. 1. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan indera yang digunakan. Klasifikasi ini berdasarkan bagaimana media berinteraksi dengan indera manusia dalam menerima informasi. Pada kategori ini ada media visual, audio, dan audiovisual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, gambar, diagram, grafik, peta, poster, maket, miniatur, dan lain-lain. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan indera pendengaran. Contohnya, rekaman suara, radio pendidikan, dan podcast edukatif. Media audiovisual adalah media yang menggabungkan unsur visual dan audio. Contohnya, video pembelajaran, televisi pendidikan, film dokumenter, dan animasi interaktif. 2. Klasifikasi media berdasarkan teknologi yang digunakan. Klasifikasi ini membagi media pembelajaran berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pada kategori ini ada media tradisional dan media modern. Media tradisional atau konvensional adalah media yang tidak memerlukan teknologi canggih. Contohnya, papan tulis, buku cetak, flip chart, poster, dan model fisik. Media modern atau media berbasis teknologi digital adalah media yang memanfaatkan teknologi digital dan elektronik. Contohnya, presentasi digital, e-book, modul interaktif, virtual reality, dan augmented reality. 3. Klasifikasi media berdasarkan penggunaan dalam pembelajaran. Klasifikasi ini didasarkan pada bagaimana media digunakan dalam pembelajaran. Pada kategori ini ada media cetak, media proyeksi, dan media interaktif. Media cetak adalah media yang berbentuk bahan bacaan dan tidak memerlukan perangkat elektronik. Contohnya, buku teks, jurnal, modul, leaflet, dan komik edukasi. Media proyeksi adalah media yang membutuhkan perangkat proyeksi untuk ditampilkan. Contohnya, OHP atau overhead projector, slide presentasi digital, film strip dan LCD proyektor. Media interaktif adalah media yang memungkinkan interaksi antara peserta didik dengan materi atau pengajar. Contohnya, aplikasi edukasi interaktif, game edukatif, simulasi berbasis komputer. 4. Klasifikasi media berdasarkan lingkungan penggunaan. Klasifikasi ini membedakan media berdasarkan tempat dan kondisi penggunaannya. Pada kategori ini dikenal media pembelajaran kelas, di luar kelas, maupun media pembelajaran daring. Media pembelajaran kelas adalah media yang digunakan dalam ruang kelas. Contohnya, papan tulis, proyektor, dan infografis. Media pembelajaran di luar kelas merupakan media yang digunakan di luar kelas, seperti lapangan atau laboratorium. Contohnya, eksperimen laboratorium, dan studi lapangan berbasis observasi. Media pembelajaran daring adalah media yang mendukung
pembelajaran jarak jauh, berbasis internet. Contohnya, webinar, video conference, Zoom, Google Meet, Learning Management System, atau LMS. 5. Klasifikasi media berdasarkan karakteristik penyajian informasi. Pada kategori ini kita mengenal media real, media simulasi, dan media rekonstruksi. Media real, atau benda nyata, adalah media berbentuk objek asli, yang digunakan dalam pembelajaran, seperti tanaman, hewan, atau benda-benda sejarah. Media simulasi, adalah media yang menyerupai kondisi nyata, untuk keperluan latihan, atau eksperimen. Contohnya, simulasi penerbangan untuk pilot, dan simulasi medis untuk dokter. Media rekonstruksi adalah media yang menyajikan kembali suatu peristiwa dalam bentuk dramatik atau dokumenter. Klasifikasi media pembelajaran bertujuan untuk membantu pendidik memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Dengan memahami berbagai jenis media, berdasarkan kriteria tertentu, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis sumber dan asal sumber. Jenis sumber, yaitu yang bersumber dari manusia, seperti guru, instruktur, tutor, bahan, seperti buku, modul, materi ajar, lingkungan, seperti alam, museum, dan tempat bersejarah. Asal sumber, yang dibagi menjadi sumber primer, berupa data asli, penelitian langsung, dan sumber sekunder, berupa interpretasi, atau ringkasan sumber primer. Setiap jenis media dan sumber belajar memiliki karakteristik unik yang perlu dipahami oleh pendidik. Karakteristik ini meliputi kelebihan dan kekurangan masing-masing media, serta kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Misalnya, media visual, seperti gambar dan diagram, sangat efektif untuk menyampaikan informasi yang bersifat abstrak atau kompleks. Media audio, sangat baik untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan dan persepsi. Media audiovisual dapat menggabungkan kedua jenis media untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan komprehensif. Sumber belajar manusia, seperti guru, memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik. Sumber belajar bahan, seperti buku dan modul, menyediakan informasi yang terstruktur dan sistematis. Sumber belajar lingkungan dapat memberikan pengalaman belajar langsung dan kontekstual. Pemahaman yang mendalam tentang klasifikasi dan karakteristik media dan sumber belajar akan membantu pendidik dalam memilih dan memanfaatkan media dan sumber belajar yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Demikianlah pembahasan kita tentang klasifikasi dan karakteristik media dan sumber belajar. Pada sesi selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang media cetak, khususnya buku teks, sebagai salah satu media pembelajaran yang penting. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video kami berikutnya. Teruslah belajar.